Pengertian wuqufi al-qalbi, hadir ila Rabbi, adalah hubungan segala sesuatu selain Allah. Sudah seharusnya tidak memalingkan perhatiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sesaat pun. Begitu terputus dari segala macam ikatan, hanya hubungan dengan Allah saja yang mesti ada dan tersisa dalam hati sanubari. Dalam ungkapan lain, semua hubungan mestilah berasal hanya dan cuma satu saja, yang disebut oleh kaum sufi tentang hadir ilallah terus menerus, senantiasa merasakan panggilan dan kehadirannya di setiap gerak nafas makhluk yang begitu dekat, melebihi dekatnya sesuatu yang paling dekat dengan diri makhluk, atau kontemplasi ilahi. Seseorang berkata, "Ya Rasulullah, aku demikian banyak terbebani oleh perintah-perintah dalam syariah. Berilah aku nasihat ihwal sesuatu yang mesti kupegang erat-erat." Nabi bersabda, "Hendaknya lidahmu tidak pernah berhenti mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah sampai kau terpanggil dan fana'ul fana ila baqa'ul al-ilahiyah dengan seluruhnya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu amalan-amalan yang dipandang oleh Tuhanmu sebagai lebih baik dan lebih utama, yang menjadi sarana menaikkan derajatmu, dan yang lebih baik ketimbang memberi sedekah berupa emas dan perak, dan bahkan lebih baik ketimbang memerangi musuhmu, entah dalam keadaan membunuh mereka atau terbunuh mereka?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian Nabi bersabda, "Mengingat Allah atau zikrullah." Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tak ada sesuatu pun yang lebih efektif dalam menyelamatkan diri kita dari hukuman Allah selain mengingatnya." Orang-orang bertanya, "Tidak jugakah berjuang di jalan Allah akan menyelamatkan diri kita?" Beliau menjawab, "Tidak. Tidak ada satu amalan pun bisa menyamai zikir atau mengingat Allah. Sekalipun para prajurit menggunakan pedangnya sedemikian rupa sehingga pedang itu patah." Anas meriwayatkan langsung dari Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku senantiasa bersama pikiran hambaku, dan bersamanya manakala ia mengingatku. Manakala ia mengingatku dalam hatinya, aku juga mengingatnya dalam hatiku. Jika ia mengingatku dalam sebuah majelis, dan majelis ini lebih baik dari majelisnya, janganlah melupakan Allah, agar engkau terpanggil menjadi kekasihnya. Jika engkau pernah mengingatnya setelah melihatnya, pasti engkau telah terpanggil dan dipilih untuk menjadi kekasihnya tanpa wasilah." Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku bersama hambaku manakala ia mengingatku dan bibirnya hanya bergerak menyebut-nyebut namaku." Al-Qusairi meriwayatkan dari Anas, "Nasib malang tidak akan menimpa orang yang mengatakan billahi, lillahi, ma'allahi, wa ilallahi, kulluhum ajma'ina." Di sini lalu timbul pertanyaan, mengapa zikir atau mengingat Allah yang demikian mudah dan sama sekali tidak susah dipandang sebagai lebih bermanfaat dan lebih unggul ketimbang bentuk-bentuk ibadah lainnya yang memerlukan tindakan yang sulit dan sukar? Imam Al-Ghazali memberikan jawaban sebagai berikut. Kenyataan ini bisa ditetapkan melalui pengetahuan dan pengalaman mistis spiritual. Akan tetapi, sejauh pengetahuan dan pemahaman praktis akal, bisa dikatakan bahwa
hanya zikir atau mengingat Allah saja yang efektif dan bermanfaat, yang senantiasa dan terus-menerus dilakukan disertai kehadiran Allah dalam jiwa dan pikiran. Akan halnya zikir atau mengingat Allah secara verbal dan hati disibukkan dengan permainan dan senda gurau saja tanpa isi. Zikir panggilannya dalam keadaan suci, batal, sibuk, bercanda, bekerja, berdiskusi tanpa dibatasi oleh gerak lahir dan batin.